Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah Nabi para ulama segenap pengurus masjid yang Allah Nabi jamaah sekalian bapak ibu yang besar istiqomah mengabari menunaikan kewajiban kita untuk menjalankan sholat subuh berjamaah insyaallah apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mulai dengan paham seperti sebelum itu kalau bisa masuk untuk mengenai beliau karena beliau kebetulan baru pulang dari luar kota. Sebelumnya sudah mulainya di sampai berapa? Sampai berapa? Betul. Namanya mengkasual maupun kasual. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang bersahabat pada kesempatan pagi hari ini saya ingin tadi ada beberapa ayat yang diberikan kita bersama dimulai dari awal surat Al-Baqarah, kemudian ayat 7, kemudian akhir surat Al-Baqarah, kemudian masalah dan nas. Semua yang tadi atau semua ayat surat yang kita baca memiliki makna yang sangat luar biasa. Bahkan satu di antaranya menjadi seperti Tuhan, satu di antaranya menjadi ringkasan Al-Quran. Dan yang ingin saya bahas pada kesempatan pagi hari ini kayaknya surat atau ayat bernama surat Al-Baqarah. Dalam kitab tafsir itu ada salah seorang penafsir ataupun ulama yang menjelaskan bahwasanya 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah itu ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian 2 setelahnya untuk orang-orang kafir dan tidak salah 8 atau lebih dari 4 itu ditujukan untuk orang-orang munafik. Kita sebelum bahas orang kafir, orang munafik, kita bahas dulu orang yang beriman. Diawali dengan surat Al-Baqarah dengan ayat Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini termasuk bagian ayat yang muhkamat atau mutasyabihah. Jadi Al-Quran itu ayatnya punya 2 kategori. Yang pertama muhkamat itu bisa langsung ditafsiri maknanya. Dan yang kedua itu mutasyabihat. Kemungkinannya hanya 2 kalau ayat mutasyabihat. Kalau jumhur ulama itu menyerahkan atau mengembalikan maknanya kepada Allah. Tapi ada sebagian yang mencoba untuk mentakwil atau menafsirinya. Nah, Alif Lam Mim ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang tidak ada atau tidak tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat ini dilanjutkan dengan dzalika kitabul la raiba fihi. Dzalika kitabul la raiba fihi. Kitab ini Al-Qur'an itu merupakan kitab yang tidak diragukan lagi. Beda kenapa di sini tidak menggunakan fiil madhi ataupun fiil mudhari. Kenapa kok enggak la roba ataupun la yaitu misalkan dari kita gula dari fi atau la roba fi. Kenapa seperti itu? Karena ketika di sini menggunakan la itu menutup segalanya. Jadi tidak ada celah sedikit pun keraguan itu bisa muncul atau masuk dalam aturan ini. Nah, makanya dipakai la raiba. Kenapa kita Al-Quran disebut la raiba fi? Satu alasannya itu datangnya dari Allah. Tidak seperti halnya orang-orang kafir ataupun orang-orang
pertama ya orang-orang yang tidak beriman yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan firman Allah tapi kalamnya atau sabdanya aja Nabi. Dan Al-Quran ini pertama firman Allah atau kalam Allah. Dan yang kedua Al-Quran itu mengandung makna yang sifatnya faktual dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kayak jenengan mengambil satu teori dalam Al-Quran ini bisa dibuktikan. Kalau teori itu kan hanya sebatas teori, anak-anak pikiran saja, pemikiran. Belum tentu ketika kita melaksanakan teori tersebut ternyata kita berhasil. Belum tentu, ini makanya teori. Tapi teori yang ada di dalam Al-Quran itu bersifat faktual dan bisa dibuktikan atau bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang misalkan kita mau mencari pasti ketemu. Beda dengan teori kita manusia. Teori kita manusia ya namanya teori. Ada orang yang mampu, ada yang tidak mampu. Dan kebanyakan teori-teori itu nanti akan dibantah dengan teori yang baru. Hanya yang baru. Teorinya Al-Quran itu tidak bisa dibantah. Kayak ini kenapa kok bukan disifati dengan hal yang lebih atau tidak dilakukan? Yang mana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsinya sebagai apa? Hudan lil muttaqin, petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kan dia sangat berpikir, kenapa kok disitu hudan lil muttaqin titik? Kenapa kok hudan enggak hudan lintas? Dari kita mulai bagi hudan lintas atau ke atas. Karena orang yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk hidupnya, itu nggak ngomong apa. Selain orang yang berkata mungkin, nggak mungkin bisa. Ini bisa dipastikan, nggak mungkin bisa. Mungkin Allah mana pun. Saya sering menyampaikan istilah saya. Dulu waktu saya ngaji sama guru atau guru itu pernah menyampaikan begitu. Seandainya umat Islam di dunia memegang mushafnya, mushaf itu kitabnya, isinya namanya Al-Quran. Memegang mushaf ataupun Al-Quran itu melebihi atau seperti yang memegang handphonenya, niscaya surga penuh. Apalagi nek soalnya orang Islam kok nyekel mushaf itu sama seperti halnya dia memegang HP di kesehariannya, itu mesti misalnya surga penuh. Kenapa kok surga penuh? Dan ini tidak penuh. Ngomong sebulan tahun belum nanti, kamu mungkin kesasar. Kan nggak mungkin kesasar. Jadi saya tadi contoh, saya sudah terbiasa diri apa dan saya ngerti. Orang belum mau ngambil rumah di sini nggak saja. Itu saya tahu saja. Tapi kalau misalkan saya nggak pakai GPS, kira-kira kesasar belum? Kesasar. Mungkin tidak. Mungkin saat ini diikuti. Kalau muter-muter, orang yang sudah pakai GPS saja terkadang tersesat ataupun datanya itu berlabrak. Apalagi yang tidak pakai GPS. Apalagi yang tidak pakai perlindungan. Wong Islam gimana? Jangan Islam. Orang Islam zaman sekarang itu kira-kira banyak yang gagal maupun banyak yang sesat. Faktual. Kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, orang Islam pada zaman sekarang itu banyak yang kesasar. Banyak yang kesasar. Banyak yang kesasar berikut. Pergi gajah tentang kalau pertunjukannya, petunjuk hidupnya, pertunjukan itu tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak dilaksanakan. Mungkin ngerti tapi harus dilakukan. Tapi apalagi tidak tahu sama sekali. Makanya ini penting untuk kita pahami. Menjadi tapi orang yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau petunjuk hidupnya itu hanya orang-orang jadi, saat ini ngomong orang bisa dengan masalah-masalah aku ini apakah kita termasuk orang yang berkata
atau tidak? Nah ini tak jelas. Banyak sekali orang yang bodoh, merasa dirinya rajin sholat 5 waktu, merasa dirinya senang sholat, merasa dirinya senang zakat, senang puasa, senang nolong orang. Dia sudah mengklaim dirinya sebagai orang yang bertakwa. Bersama bodoh, Mas Tony yang tinggal itu loh, Ustaz. Dari dulu jika dipanggil Ustaz, saya juga pernah marah. Dipanggil Mas, B, O, apa enggak salah. Kalian tidak penting. Kalau saya juga kenapa? Karena penilaian itu bukan dari diri kita. Ini harus kita pahami. Wong Islam zaman saat itu harus jadi wong sombong. Karena wong jadi rumongso Islam, rumongso iman. Maka penilaian itu milik orang lain. Kita harus saling tunjukkan lebih penilaian. Kalau kita mau menilai diri kita silahkan, tapi sifatnya untuk kebaikan, untuk perbaikan. Tapi jangan sampai menyebabkan suatu status, suatu kebaikan pada diri kita. Gimana? Makanya di sini dijelaskan bahwa itu terakhir nanti apa? Alladzi la yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna shalah. Terus wa mimma razaqnahu yunfiquna. Ini tiga ini sebagai bahasanya itu umum ataupun tiga poin umum. Ini kalau jelas tanpa mencoba sampai seminggu 1 bulan kemudian ragu. Pertama al-ladzi la yu'minuna bil-ghaib. Ini yang paling susah untuk kita pahami, untuk kita yakini. Kenapa? Akal manusia kita ini saya terus dengan diri kita sebagai manusia. Kebanyakan manusia itu hanya menerima apa yang menurut dia logis. Satu. Kebanyakan manusia hanya menerima apa yang dia lihat. Kebanyakan manusia hanya menerima apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang bisa diinginkan. Nah, Allah menciptakan akal, kemudian memberikannya kepada kita manusia. Itu fungsinya bukan malah untuk menjauhkan kepada Allah atau dari Allah, tapi malah fungsinya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi praktek saling ibu punya akal, tapi bukannya semakin mendekatkan kepada Allah, tapi malah ngadu. Ini padahal salah satu ciri orang yang bertakwa adalah dia selalu mengimani dan yang hati. Harga ini ngomong ciri bocor binasa apa seperti itu. Harga itu yang sifatnya tidak bisa kita indra, tidak bisa kita indra. Dan harga itu apa? Satu usia Ibrahim. Apa ada sini yang berbeda ngomong? Pada itu Islam, kelasnya olah jiwa ini olah hati itu sudah tinggi, nanti mampu merasakan atau melihat begitu. Tapi selain itu bahasa, apakah ada yang pernah melihat malaikat? Apakah ada yang pernah melihat jin dan sebagainya? Ketika kita tidak melihat, kalau tidak mau melihat, jangan sampai kita mengatakan itu tidak ada. Karena ada orang yang mampu melihat jin. Mungkin kita sebagai besar tidak bisa melihat jin, tapi mungkin yang bisa melihat. Nah ini yang harus kita lakukan. Maka bukannya akan mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi terkadang terus terkadang nyatanya itu semakin menjauhkan diri kita kepada Allah. Bagi orang-orang yang tidak mampu mengolah hatinya. Makanya kalau jadinya dari paham dari goib, jadi yang harus mengolah hati jadinya. Jangan akal saja, tapi hati juga harus kita olah, harus kita rasa. Pasti bisa. Terus, dalam perkara ilmu, kamu siapa yang dengan sesuatu Allah itu Tuhannya, tapi ada yang kayak Allah kemarin. Mungkin ada yang itu Rasulullah.
Jadi kan yakin Gusti Allah itu Tuhan, tapi apakah dia benar-benar yakin Allah itu maha dan yang maha menyembuhkan? Oleh orang Rasulullah melukai yang ini itu kan mengobat mobil obat dan mari-mari pada Rasul dan saya yakin. Nah, gitu. Jadi ini pembahasan ini sebenarnya sangat luas sekali. Makanya kita minimal sebagai orang Islam kita berusaha mengenal Allah dengan apa mempelajari, memahami dan meresapi satu Asmaul Husna. Kedua, sifat-sifat wajib, mustahil dan jenisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti saya suka sebagian ini berkatakan Allah dan kita perlu sudah lagi ragu, makanya nanti benar kata Allah inna awliya Allah dibatu alaihi walahu yahzanun. Jadi kalau sendiri kasih Gusti Allah pun catat kayak Gusti Allah mungkin sebenarnya dari Rasul khawatir, mungkin sebenarnya kok sepi. Nah, kalau itu akhirnya sedang itu sepi, kita masuk di dalam rasa khawatir. Mungkin berpikir sepi, gak ada duit, orang sepi, masih ada bukan, itu yang wajib ini pasti dikasih. Maka saya pernah ingin harus ini masalahnya. Saya dari 2015 sampai sekarang tidak pernah ikut mandi, tapi saya datang ke sini dulu. Itu suatu ketika saya setelah sholat fajar, itu saya doa seminggu sholat. Dan kedua saya berdoa karena apa status kita sebagai hamba bukan Tuhan itu bedanya. Saya berdoa, tapi meminta dalam tanda kutip yang bersifat dunia. Setelah saya kesalahan motor saya bersama sebagai saya minta rezeki sama Allah yang dalam bentuk uang senilai 100 juta. Pengen kupi, pengen untuk mobil rapidasi, motor yang berjalan terus. Yang lain kasih katanya, jadi disebut terus alim saya. Saya memilih ya Allah saya minta bukan rezeki berupa uang senilai 100 juta. Itu diingatkan apa yang saya kurang. Contohnya dari sebenarnya apa yang saya kurang. 3 hari berturut-turut saya minta uang 100 juta. Pengingatnya itu sama, mau kurang apa masih kurang. Bukankah kebutuhan itu selalu saya cukupi? Mungkin yang sering kasih salah saya sudah pernah memberikan cerita hidup saya. Yang waktu mau menikah, saya itu akan dulu. Apa salah dulu gitu? Nah, dulu yang kasih cara yang begitu. Tapi saya tidak pernah yang namanya alhamdulillah kekurangan. Apa saya menikah saya yang dari kecil dinilai sekolah koyo dia siswa sampai kuliah pun juga siswa. Tak mikir bayar. Setelah itu saya menikah pun saya tidak punya uang. Dinilai kami tiga lawan kami tiga akan tidak itu saya diberikan kepada Allah untuk mencukupi kehidupan saya. Sampai saya punya anak-anaknya ini dari kecil sampai sudah bisa melayani khusus ngomong segala macam, itu semuanya harus dicukupi alhamdulillah. Ini jawabannya saya sama, apa itu kurang. Ketika saya kesempatan kalau saya satu jenis dari musik, dinilai motor itu sedikit berkali masuk, dianggap lagi besar. Teman saya kan menjadi teman saya ngambil motor yang agak lama, selang 1-2 jam itu ada yang beli motor lagi. Sudah, tidak ada motor yang lagi. Dan motor ini diambil orang tua saya dia motor. Ya jadi, makanya masih kurang. Jadi, dan ternyata itu semuanya kembali kepada kemampuan diri kita untuk bersyukur kepada Allah. Makanya surah Ar-Rahman itu lebih aini aman yuafikum berbeda itu diulang berkali-kali. Kenapa? Karena kita itu seringkali lupa, mudah lupa untuk mensyukuri, untuk mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya justru kan pengen masalahnya ragu, saya ragu gampang. Ya, Pak, pertama terima dulu. Pertama terima. Misalkan apa? Awalnya apa? Uang saja itu satu ribu. Jadi kan nggak punya uang. Punya masalah saya nggak punya uang. Pertama terima dulu kondisi nggak punya uang. Setelah dengan menerima kondisi tidak punya uang, berikutnya adalah syukurilah kondisi tersebut. Kamu yang menjadi yang misalnya ini atau uang ini bisa mendekatkan diri dengan Allah. Sosok orang yang berdua orang ini, terus makanya oleh karenanya kalau kita punya urusan yang raga, pertama terima terlebih dahulu, kemudian yang kedua adalah syukur. Karena semua nilai-nilai agama itu berawal dari menerima. Jadi yang bukan mungkin harus yang bisa lihat diri satu nopo. Saat selalu juga yang nopo dengan baru bisa berserah diri atau yang kita sebut dengan sebutan muslim. Muslim itu orang yang berserah diri. Nilainya muslim. Kalau kita belum berserah diri nanti belum muslim macam mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah aku jadi Islam enak kan? Itu secara protaknya dia membaca syahadat, protak dohirnya, protak batinnya adalah kita menerima dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari penerimaan ini nanti bisa ikhlas. Dia bisa sabar, dia bisa tawakal, dia bisa syukur, dia nanti bisa mendapatkan keberuntungan. Tapi nek panjenengan belum sakit, sing namine nanti berarti dengan jangan harap surga bisa rasa harap surga dengan belum bisa menerima apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bodoh dan bodoh itu masuk ke dalam rukun iman. Perjalanan musim paling akan dalam rukun iman itu musim paling pertama, kalau musim paling terakhir. Pertama itu maka Gusti Allah berdiri itu kunci. Dan dengan musim Allah Gusti Allah maka rasanya gampang. Malaikat, kita, Rasul, ya kiamat. Terus iman kepada Allah dan Qadar nanti akan mudah, tapi agak lebih sulit daripada iman rukun iman yang sebelumnya. Karena itu berkaitan langsung dengan diri kita. Maka disingkalikan yaitu sing pertama, kalau singkali terakhir. Dan caranya untuk mudah iman pertama dimulai dari kebenaran. Contoh. Jadi Nabi Musa berkata sudah menerima, ini akan mudah sabar, tawakal syukur, saya sabar tawakal syukur. Jadi insya tawakal, sehingga mikir tawakal Allah berserah, pasrah bahwa bahasa Yesus berserah diri adalah pasrah. Jadi dia tidak mungkin pasrah, jadi dia satu nabi. Gak sama. Aku udah belajar yang harus berkaya berapa? Wah, aku mau jadikan keluar bus, jadikan derek setuju. Saya bilang keluar bus. Jadikan derek satu nabi. Kira-kira dengan ini kalau komentar itu bolehku. Tidak ada yang cukup loh. Minimal maka jadi pengen apa kalau pengen sadar pasrah terima dulu. Jadi kan soal sebelah sedikit bahwa itu bahasanya sebelah sedikit karena ini apa namanya bahasanya actionnya. Jadi kan salah dari mulai tadi kalau imam sampai salah dan satu hari dia melaksanakan 5 kali 5 waktu itu. Kayak jenengnya
kira-kira Islam aspeknya sholat yang jenengan itu mesti dikami Gusti Allah sakit menurut maka kepasrahan ini adalah ketika kita tidak tahu hasil. Yang penting kalau melakukan perintah Gusti Allah, kalau mengadui larangan Gusti Allah, ditaati mau buat ditaati urusannya Gusti Allah. Dan juga nek masalah ekonomi kami kawan. Tapi nek juga sholat Allah Akbar, kok yo jaluk surga, kok yo nyamping surga, berarti tidak ada yang sadar tentang katur diri sadar ikhlas. Wis sholat Allah surga, yang terus yang ngomong itu bahasa motivator di berdakwah ya. Tapi kalau misalkan ternyata saudaramu yang tidak dibarengi dengan ikhlas, tidak dibarengi dengan selamat dari ria, unsur ria maupun sombong, kira-kira di nomor yang benar. Oke, jadi yang pengen saya bertawakal, pengen saya berpasrah. Ini pertama pasrah ini ataupun tawakal ini kaitannya ketika kita tidak tahu hasilnya itu pasrahkan saja. Yang penting apa? Jadinya melaksanakan bukan apa yang dimurkai Allah, tapi apa yang diperintahkan, apa yang menjadi ridho yang Gusti Allah. Nanti akan bisa pasrah ataupun tawakal. Nah, jika kok pun pinanya hasil kok dinilai hasilnya bukan sesuai dengan keinginan jenengan, tur jenengan tapi baru lagi namanya sabar. Hakim, contoh, betul. Kalau misalkan jenengan sedang ini akad lagi, biasanya hukumnya apa? Kita betul dari contoh. Jadi boleh kami. Contoh ini apa? Umumnya tapi biasanya ada konsumsi. Terus ya ada konsumsi. Lah kok didalai kita dari sana dari rumah itu berangkat ke sini yang 1 jam untuk mengaji, tidak mengharapkan apa yang mesti mau direkomendasikan. Bagaimana makanan atau minuman? Kok didalai makanya memiliki rasa dalam bentuk yang ini tidak sesuai dengan keinginan, dengan berdialog dengan mengharapkan atau meminta, maka akan posisi berikutnya melaksanakan. Dan jika sadar nabi ini namanya dengan sabar. Tapi jika sadar nabi itu berarti dulu sabar. Dan kalau sudah mampu menerima, kemudian jika tidak meminta lebih. Saya ulang lagi, ketika jenengan sudah mampu menerima dan jenengan tidak meminta lebih, tapi menikmati apa yang jenengan miliki, itu namanya syukur. Nah ini, jadi semuanya antara itu tawakal, sabar maupun syukur, atau bahkan ikhlas sekalipun itu berawal dari yang namanya penerimaan. Wong sakit ikhlas ae jarene wong paling adil ikhlasnya gampang. Nek wong sing ngomong ikhlas angel jawabannya jiwa berkowe dunia terus gampang. Karena dia kedunya. Ya kita tidak dunia ikhlas gampang. Kedunya itu gampang bahasanya itu kita kalah dengan yang namanya hamba. Wong sing kalah karo dalam nafsu itu mesti kedudukan. Berbeda dalam nafsu ini mengarahkan kita untuk jauh dari Allah, untuk jauh dari akhirat. Tapi sifatnya kedudukan, fokus ke dunia. Makanya ini yang kita pengen sadar ikhlas, berusaha untuk tidak terjadinya. Ini, makanya turun juga sama bolak-balik makhluk yang baca-baca. Orang kalau misalkan sholat sudah paham makna dari lillahi ta'ala, insya Allah sholatnya itu pasti diterima. Kenapa lillahi ta'ala? Maksudnya beri bukan dari niat nopo-nopo, namun melakukan perintah itu sudah memenuhi, sudah itu juga satu lillahi ta'ala. Tapi yang kok pergi ke masjid, cici kalau ke suarga itu siapa?
Kalau orang ini dicap citranya baik di masyarakat, itu berarti dengan beliau menjadi pahala. Jadi kalau yang mengenal beliau ngaji, namanya dari suara nih, tapi kalau suara aku itu dari imam. Mereka jadi imam beliau berarti ini belum bisa jadi pahala. Berbeda kalau berkebu ujian pada dan di surah Al-Fatihah itu setelah basmalah di mana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kok ya paham makna dari Alhamdulillah. Mulai sekarang dia tidak mungkin ngarep-ngarep pujian. Orang yang masih mengharapkan pujian berarti dia tidak paham makna dari Alhamdulillah. Ini susah. Sampai dari berapa di sini masyarakat jadi kembali lagi aku lebih jelas sekali alladzina yu'minuna bil ghaib itu urusan gaib. Jadi sampai berkata beberapa minggu satu kali gaib saja ini sangat luas sekali maknanya, tapi ini maknanya dengan mogok Pak, yang benar-benar rasa iman tenang, cobalah untuk merasakan itu dengan bukan dengan tapi pikiran harus dengan itu yang tetap itu yang alam itu yang apa sehingga dengan langsung mobil bismillah dengan wudhu ini namanya dengan yakin. Tapi dengan bukan yakin contoh ini ngasih pola itu gelas kalau tinggal ini bikin kopi nah ini saya nggak yakin kopi apa saya yakin ini teh aku kan minum jadi saya yakin ini kopi saya minum. Tapi kalau misalnya nggak yakin kita ngomong kopi lah kopi aku mau tulis kopi kamu tapi kalau benar-benar yakin ini minuman apa, ternyata ini minuman yang apa yang baik yang tidak berbahaya, kemudian masuk minuman ini ya yakin, kemudian dengan panggilan bujuk dengan ini bujukku langsung dengan jadi. Tapi dengan bolanya yang bujuk dengan pada dengan disoko, pokoknya mau ngayu minuman itu sudah, ya. Cobalah bentuk keimanan kita, ya, bentuk kerangka keimanan kita kepada Allah seperti hanya tadi keseharian kita. Dengan wujud kemudahan atau panggilan keluarga anak itu jangan berdua itu sokong padahal lagi pikir. Kalau sudah yakin apa pikir saja. Nah ini kita bentuk keimanan kita kepada Allah seperti rasa pikir. Makanya bisa disebutkan boleh disebut satu tapi sudah catat lebih sampai pikirnya. Nah, jika pengen gampang tauhid, pengen gampang iman, saya kasih kesempatan itu. Satu rasa pikir. Nah, jika saya ini berarti dengan direct iman direct. Yang kedua ojo gampang Rasulullah ngebukan subuhan. Nek panjenengan kok jika set bangga gampang Rasulullah, gampang ngebukan, gampang subuhan jenengan derek saged yakin kalian Gusti Allah. Ya Allah, aku kok seperti ini. Yang ketiga jenengan pamannya tidak ojo emosi, jangan emosi, jangan mikir, jangan ngedumel, jangan emosi. Jadi kan sakit tiga ini menghindari tiga ini lepas dari diri dengan iman tauhid. Jadi karena Allah Gusti Allah cuma mari beriman itu janji Gusti Allah. Kekasihnya Allah itu tidak meminta kepada Allah Gusti Allah langsung mari mikir itu. Tidak, kaidah umum itu tidak berlaku.
atau bahasanya Jawa itu sakdo, jadi bahasanya Quran itu kun fayakun. Jangan pengen banget itu, jangan pikir, jangan ngedumel, terus lupa subuh dan jangan emosi atau marah. Karena tiga ini tantangan. Kalau jenengan sudah meninggalkan ini, jenengan pasti akan mampu menerima dan pasti akan mampu untuk meyakini atau menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kasih dada, berarti iman yang belum sepenuhnya atau belum 100%. Nah, ini padahal awal ini termasuk orang-orang yang diracun itu. Kenapa kita tidak pernah ketemu sama Nabi Muhammad, tidak pernah ketemu dengan sahabat, tapi kita mampu menerima Allah sebagai Tuhan, mampu meyakini Rasulullah sebagai utusannya dan mampu menerima agama Islam sebagai agama kita. Itu kita sudah dapat poin plus. Cuma kata yang itu mandek formalnya saja, tapi dalam yang tidak dilaksanakan atau tidak dijalani. Ini yang perlu kita perhatikan bersama dari ahli dari umum hadis, orang-orang yang beriman pada hal yang konkret. Yang dengan pengen saya simak ini gunakan dari juga sudah saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya waladina wayudinas salat. Ini kalau terdapat ibu ini ciri kita itu umatnya Nabi Muhammad. Satu, dengan bosan sholat, saya seringkali ngomong masalah. Misalkan ini ada kunci motor. Dengan rukun Islam yang tergasal, dengan bosan haji, tasek agama, tasek kerja. Dengan bosan puasa, tasek akreditasi motor. Dengan bosan zakat sekalipun tasek motor, tapi sekali dengan bosan sholat, aku dengan rukun. Satu itu yang agama yang menjadi ciri bahwasanya kita muslim, bahwasanya kita mukmin. Yang kedua itu menjadi bukti bahwasanya kita itu umat Nabi Muhammad. Nek umat Nabi itu nek boten sholat. Kalau sholat itu tidak seperti hanya kita, entah itu waktunya maupun apa bilangan rakaatnya. Tapi Nabi Muhammad itu memiliki kewajiban tugas dari Allah untuk menjalankan sholat. Makanya Nabi-Nabi dulu itu si penting beliau lima orang bisa masuk. Dan inilah yang ini akhirnya menyambung. Di Jawa itu ada istilah paham kerja. Kerja ini ambilannya dari apa? Paham kapitayan. Paham kapitayan itu aslinya nopo iman karo Gusti Allah. Yakini nopo nek Gusti Allah itu pencipta alam semesta. Gusti Allah itu Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki segala sifat kemuliaan, tapi orang ngakoni itu aturan. Karena ini paham yang lama, paham Nabi sebelumnya, tapi jadikan kepengen diakui sebagai umat yang kaji Nabi Muhammad dan jadikan kudu dalam sholat. Jadi itu maksud dari wayuki munas sholat. Kenapa? Gusti Allah itu tidak mungkin, Allah tidak mungkin memberikan perintah kecuali di dalam perintah tersebut mengandung banyak manfaat dan maslahat. Nek kok Gusti Allah memerintahkan sesuatu tidak ada manfaat dan maslahatnya, berarti Al-Quran bohong. Al-Quran palsu. Gusti Allah nenek. Allah memberikan perintah pasti ada manfaat maslahatnya. Hanya saja kita belum paham seperti itu. Dia kan belum paham maknanya masalah manfaat sholat. Belum bilang deh. Tapi ada manfaat dan masalah yang satu, misalnya disampaikan oleh Ustaz yang lain. Inna sholat datang dari fahsya wal munkar. Sholat itu menghalangi kita dari berbuat fahsya
keji wal munkar dan kemungkaran. Jadi orang yang sholat tapi melakukan tasik melampaui perbuatan yang keji atau masih melakukan perbuatan hal yang mungkar dan melakukan hal simbol terdiri dari Gusti Allah itu namanya mungkar berarti sholat kurang tenang. Maksudnya sholat kurang tenang gimana? Cuma formalitas segala jegelit hati lewat melu sholat. Tapi doa iftitahnya kita itu aja, entah yang Allahumma baik ataupun yang Allahumma berkabirun. Khususnya Allah berkabirunnya juga sakit maknani di dua mungkin koyor inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatu ibadahku hidupku matiku lillahi rabbil alamin milik Allah subhanahu wa ta'ala. Cobalah hadirkan ketika kita sholat, ketika kita sholat kita merasakan agar diri kita itu sudah diawasi oleh Allah, sudah diawasi oleh ini. Semoga kita nantinya mampu menjadi golongan-golongan orang yang bertakwa, dimulai dari orang yang mampu mengeluarkan keimanannya kepada Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengannya, hal-hal yang berkaitan dengan gaib, yang juga mampu istiqomah menjalankan sholat dan yang kita ingin mewazatkan mengikuti dan kita mampu mengeluarkan sebagian rezeki nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada orang-orang selain kita. Itu usul yang berikut wa'inna nikmat itu apa namanya itu hanya sebagian toh, tidak semuanya. Jenengnya uang yang jenengan miliki, nikmat yang jenengan miliki itu diberikan untuk Allah, tidak hanya sebagian. Maka di sana itu cuma 2,5%. Tidak 10%, tidak 5%. Susah kata ngomong ini. Kalau ada orang-orang itu nanti berkah mengeluarkan zakat itu 10%. Kalau dari yang tidak terduga, kalau yang terduga itu 5%. Tapi kalau umum syariat Islam itu hanya menggunakan 2,5%. Itu dari sidik. Wajib kita menabung itu. Ingat di sini katanya itu infak, bukan sedekah, bukan zakat. Jadi jenengan ingin memberikan nikmat yang Allah berikan kepada jenengan, contoh jenengan gadai tertentu, jenengan mari kita lakukan ini kadang kepentingan agama, kadang kepentingan masyarakat umum, kadang kepentingan negara, kadang kepentingan Allah. Itu termasuk lebih berusaha dan ikut dari orang zakat, orang sedekah. Bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan lainnya. Nah ini yang harus kita pahami. Kalau kita sudah memahami ini, nanti itu tidak akan lebih nyaman, lebih enak. 2,5% itu berarti misalkan ini dan seperti ada bohong kata. Jadi kan berkali atau tiga kira-kira mau saya katakan dia pun saya kata saya makan 2-3 hari sedangkan aku nggak makan 1 kali sudah kenyang. Sedangkan di sini masih banyak, diambil 2 saja. Bukan jarak konsol. Ini kurang baik apa sebagai guru kita. Makanya suatu saat aku saya usul isi banyak satu yang menghubungi nanti dikaji 1 Asmaul Husna, makna Asmaul Husna. Kalau nanti dikaji di masing-masing. Kemudian yang kedua sifat-sifat yang Allah miliki. Agar agar kita yang kepada itu bukan karena faktor keturunan bapak ibu keluarga kita nenek moyang kita itu beragama Islam, kita juga itu garis Islam, tapi ibunya mampu menemukan jawaban sendiri. Beginilah wujudnya kau syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana dengan bersaksi? Pokok Allah sudah tahu. Ini saling Allah
bukan kok iso-iso dengan yakin Gusti Allah itu Tuhan. Maka kita harus menemukan jawaban. Kalau sudah menemukan jawaban karena itu, nah untuk menemukan jawaban gimana caranya yang mudah? Mengarahkan nafsa, arahkan kalau kita kalau di Rabbillah. Nek jenengan pengen yang saya Gusti Allah sak temene Gusti sak temene Tuhan. Jenengan kenali diri jenengan satu. Yang kedua, berpikirlah, bertafakurlah pada makhluk yang Allah. Jangan sekali-kali jenengan memikirkan tentang Allah. Insya Allah akan sampai. Ini itu dibuka TKP, kunci-kunci jawabannya tidak dipelajari, tidak dipahami, tidak sangat. Misalnya belum bisa ya tekok, belum bisa ya tekok, belum bisa ya tekok. Nggak bisa terus harus ada. Kan dalam bahasa tasawuf ataupun dalam ilmu filsafat itu tidak ada tidak bisa. Hanya saja kita harus untuk berusaha. Buktinya apa? Kenapa? Karena Gusti Allah itu pun janji apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini janji Gusti Allah. Jadi kata Gus Dur mesti ketemu. Ini kalau orang ketemu juga berkira jadi yang pengen itu duit oke, itu boleh duit itu pangkat loh. Di sini masih ada job loh. Yes, salahku bisa lagi. Lalu kita bisa menggambarkan semua kan? Iya kalau saya ketemu. Ini pun janji nih Gusti. Jadi dalam ilmu filsafat itu tidak ada istilah tidak bisa oleh ada. Yang ada kita tidak mau berusaha. Tidak ada istilah tidak mau. Nah ini yang menurut semua yang pasti ada waktu menemukan jawaban ataupun jadi dirinya masing-masing yang mana mampu mendekatkan atau mengantarkan kita kepada mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita dan kita sehingga menjadi orang benar-benar beriman dasar Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya sebelum saya tutup itu suruh ya. Tidak, kalau ada yang mau nanya tidak, kalau tidak saya sebutkan. Tidak ada lagi. Terima kasih waktunya. Bertanya. Sebelumnya saya minta maaf kepada yang apa yang kita berkenan. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mampu merubah diri kita menjadi lebih baik untuk meningkatkan keimanan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon tidak harumnya benar-benar selamat. Bila hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.